Lagi-lagi Frieren dipermasalahkan di X. Karena salah satu episodenya begitu. Begitu bagaimana tuh? Frieren, anime yang akhir-akhir ini sempat mengalahkan Full Metal Alchemist di My Anime List, tapi seperti biasa, preman My Anime List tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, sehingga cuma juara satu sebentar, abis itu Full Metal Alchemist lagi. Gua akui anime ini bener-bener bagus dan sangat luar biasa dari Madhouse. Tapi yang namanya anime bagus, kadang-kadang emang gak pernah jauh dari orang-orang yang nyari kesalahan atau kekurangan. Beberapa hari lalu gue udah ngebahas tentang isu rasisme yang ada di anime Frieren. Buat yang belum nonton, tinggal cari aja yang thumbnailnya kayak gini di channel YouTube gua. Dan kali ini, isu dari Frieren ini cukup wadaw, yaitu adalah homofobik. Buat yang belum tahu, homofobik itu kasarnya adalah sikap tidak suka atau prejudis terhadap orang-orang yang homo. Dan katanya, lagi-lagi datang dari makhluk-makhluk X, makhluk-makhluk tercinta Elon Musk, Frieren ini anime yang homofobik. Kok bisa begitu? Mari kita dengar saja komentar mereka langsung. Frieren is a thing of its own. I swear, first KYS and now homophobia. Biar gue bantu terjemahin kasar buat kalian yang sampai sekarang malas les bahasa Inggris. Frieren ini tuh temanya bener-bener ya. Awal-awal KYS, abis itu homofobik. KYS itu adalah yourself. Ya artinya nyuruh lu bundir lah. Yang jelas-jelas adegan ini secara literal ditunjukkan oleh Frieren pada saat melawan Aura. Yang dimana Aura ini disuruh KYS sama Frieren. Karena Aura magicnya kalah lawan Frieren. Jadi yang Aura magicnya kalah itu bisa disuruh sama yang menang. Itu sempat dikritik juga tuh, tapi ya udahlah ya, itu kan balik ke tema yang rasisme dan mungkin udah bahas lengkap di situ. Tapi yang baru nih yang homofobik. Kenapa bisa disebut homofobik? For racism, addiction, homophobia, and all the sake of Frieren, terrible series, even worse fanbase. Terjemahan kasarnya, udah rasis, terus adiksi terhadap pornografi, terus sekarang homofobia, emang bener-bener nih anime Frieren. Series yang jelek, apalagi fanbase-nya. Frieren has gone woke, all Frieren fans are gay and retarded. Jadi katanya Frieren ini udah jadi anime yang woke gitu, karena ngebahas kasus-kasus kayak racism, kill yourself, terus homofobik mungkin sekarang. Ya fansnya tuh gay dan retard lah pokoknya. Frieren is racist, Fern is homophobic, Stark is gay. Gua nggak tahu ini bercanda, ini beneran serius ngamuk. Ya bisa jadi keduanya, I don't know. Menurut kalian bagaimana? Dan masih banyak lagi yang menurut gue makin bingung. Ini beneran orang protes terhadap Frieren atau orang bercandain Frieren? Gue udah bener-bener bingung untuk ngebedain. Bisa jadi gue yang salah. Tapi mari kita bahas apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Kenapa tiba-tiba Frieren homofobik? Bagian mananya, adegan mana Frieren yang menunjukkan tentang homofobik? Ternyata itu semua tidak ada di anime. Tidak ada adegan-adegannya, tidak ada dialog-dialognya. Lalu datang dari mana? Kecurigaan orang-orang X terhadap homofobiknya Frieren itu datang dari sebuah tweet. Sebuah tweet yang sangat sederhana dalam bahasa Jepang yang gak bisa gue baca dengan baik karena Jepang gue masih jelek. Tapi gue tahu tuh itu kanji, no ending travel, itu no, tuh katakana Frieren. Gue bisa ya segitu doang tuh. Yang ngasih tahu intinya ini ada bocoran mengenai episode terbaru dari Frieren. Buat orang-orang yang gak bisa nerjemahin seperti gue, pasti akan menggunakan bantuan Google Translate yang kebetulan juga ada di X. Nah kalau diklik, itu tuh tulisannya Funeral Frieren. Next episode 13 homophobia. It will be broadcast at 11 on Friday, December 1st. Look forward to the next time. Ya intinya dikasih tahu bocoran episode baru Frieren tayang 1 Desember. Judulnya itu adalah homophobia. Nah dari tweet itulah, dari terjemahan tweet itulah orang-orang mulai mempertanyakan homophobia. Maksudnya apa nih? Kok tiba-tiba lu bawa homophobia? Weh Frieren ada masalah apa lu? Dan lain-lain dan lain-lain. Ini semua karena ketidakmampuan kita dalam mencerna bahasa Jepang. Menjadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya kalau lu agak kritis dikit atau lu curiga dikit, lu tuh udah bisa kayak apa ya, kayak ya elah gitu loh. Jelas-jelas terjemahan tersebut adalah terjemahan yang salah. Enggak, ini bukan gimana-gimana. Gue nggak tahu lu udah berapa lama di internet. Google Translate itu memang membantu kita dalam menerjemahkan sesuatu, tapi nggak semuanya. Google Translate itu punya limitasinya, nggak semuanya bisa diterjemahkan dengan sempurna. Apalagi bahasa Jepang yang punya banyak kanji, kanji ini ketemu kanji ini menjadi bahasa yang lain lagi. Dan satu kata bisa berarti hal yang lain tergantung intonasinya dan konteksnya. Hashi dengan hashi itu beda artinya. Pokoknya kompleksitas bahasa Jepang ketemu Google Translate itu bisa jadi disaster. Dan akan lebih disaster lagi ke depannya kalau misalnya banyak orang ini masih pura-pura bego atau emang beneran bego, nggak paham sama limitasi terhadap Google Translate tersebut. Lu lihat sederhana aja, di situ aja tuh penerjemahan judulnya itu salah. Masa Funeral Frieren itu aja udah salah. Dan lu tahu kalau itu berarti ada kekeliruan di situ, ada yang nggak beres. Terus lu pada malah memilih untuk panik dan langsung mempertanyakan dan mencurigai ini semua kayak sesuatu yang bermasalah besar. Padahal ini sederhana, terjemahan paksa translate
yang keliru dan udah wajar keliru. Sebenarnya sebelum gue bikin video YouTube-nya, gue udah sedikit share-share tentang hal inilah di sosial media gue. Makanya follow sosial media gue @eno_bening di mana-mana, cari aja. Dan gue berterima kasih banget sama beberapa followers gue yang ternyata pinter banget Jepangnya dan ngebantu ngelurusin ini tuh maksudnya apa. Ini dari Ave Maria X 8181 yang bantu menerjemahkan dengan benar. Jadi douzoko ken o semacam narsisme di mana seseorang nggak suka dengan orang lain yang punya kesamaan dengan dirinya. Well, emang kanji tersebut punya makna homogen. Jadi mungkin saja terjemahannya jadi homofobia. Apalagi kalau diterjemahin paksa melalui Google Translate, yang Google Translate itu nggak paham konteksnya apa. Jadi makanya kalau ada tweet dalam bahasa asing dan lu langsung paksa terjemahkan ke Google, jangan lu anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau nggak, hidup lu bakal ngaco terus. Ini contoh-contoh sederhana aja ya untuk kalian tuh jangan apa-apa Google Translate gitu. Nah, ini ada satu kesalahan lagi nih. Ini gue pakai kata keseharian kita di Indonesia dan gue terjemahkan ke Google Translate bahasa Inggris, dan hasilnya coba apa? Ya kali nggak kui, terjemahannya ya maybe not. Nah kan nggak bener. Padahal ya kali nggak kui itu adalah sebuah ungkapan untuk kayak ya come on let's go gitu. Masa enggak gitu kan? Tapi kalau diterjemahkan bahasa Inggris jadi kayak yeah maybe not. Jadi kayak iya kali, jadi kali. Lagi-lagi Google Translate itu punya limitasi. Dan banyak loh di Indonesia nama-nama tempat itu yang nggak bisa diterjemahin, kalau nggak jadinya ngaco. BSD, Bumi Serpong Damai, apa ya? Pergi ke Bumi Serpong Damai. Go to the peaceful earth of Serpong. Ya masih dapat serpongnya sih. Untuk disingkat BSD. Ini bule-bule pakai Google Translate langsung dibawa nyasar pasti. Balik lagi kita ke Frieren. Menurut gue tuh makin kesini tuh makin apa ya? Makin banyak orang yang emang berusaha cuma nyari celah, nyari kesalahan, nyari sesuatu terhadap anime yang emang lagi bagus dan hype ini tuh kayak terlihat jelek gitu. Biasalah tipikal orang yang nggak suka gitu anime favoritnya kebalap sama anime yang disukai banyak orang. Mental edgy-nya tuh nyala gitu kayak tinung. Aku harus mengkritisi anime ini dengan segala cara. Pokoknya biar agar anime ini terlihat jelek. Atau sesimpel orang ini lagi pengen bercanda aja gitu. Sejujurnya I don't know mana yang bener lagi, tapi menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin hal sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol biru join atau gabung, sehingga kalian bisa join membership channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join private Discord gue, dan bisa nontonin ulang live gue yang mungkin kalian ketinggalan. Iya, gue rajin live streaming di channel ini, jadi kalian jangan lupa untuk tontonin gue. Biasanya weekdays di jam 9-an malam baru gue mulai. Jadi itulah dia Radio Singham untuk kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah Frieren homofobik? Dan untuk kita semua, stay clean and sound.